Kita kedatangan keluarga almarhum Vina. Yang pertama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Hah? Berliana Marhum. Oh, kira Marhum soalnya istri gue marganya Marhum. Berliana ya, kakak kandung almarhum. Ya, kakak kandung dari Vina. Bapak siapa? Was dari bapak kandung almarhum. Ibu Sukaisi, ibu kandung dari almarhum. Dan yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng, Dirat produser yang bikin film ini. Oke. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan yang mewakili kalian. Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana, kurang terlatih sebagai wartawan seperti aku. Oke. Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4 orang. Kamu nomor berapa? Almarhum balik umur berapa dia pada saat kejadian itu? 16 tahun. Itu tanggal berapa? Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Mau main, dijemput sama cowok ini. Oke. Mau jam berapa itu kejadiannya? Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Malam itu juga. Yang kasih tahu siapa? Hah? Pelaku yang juga udah divonis. Dia bilang apa? Oke. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Oke, kemudian terus. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, tapi nggak sempat ngomong. Kalau yang cowok meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Sudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Oke, masih utuh semua. Oke, terus? Oke, motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebut kecelakaan tunggal. Oke, terus? Ya. Ya. Oke, jam 1 malam hari ketiga kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? 1 kampung, 2 kampung? Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu.
Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak, terus apa yang kau lihat? Di situ cerita semuanya kejadiannya bahwa dia itu sama polisi. Saya bukan kecelakaan, saya kecelakaan pas banget semua saya. Di situ saya nggak paham, cerita semuanya. Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Terus apalagi yang dia ngomong? Diperkosa, dibunuh. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. Apa? Oke, ada berapa orang yang berkosa nggak tahu. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Dan semua yang diceritakan sama dengan kondisi tubuh si korban, padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya. Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian berubah anggapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Ya, bapaknya almarhum juga polisi. Makanya apa? Di Polres Cirebon. Oke, akhirnya dikasih terus. Apa? Itu bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus. Yang ditangkap 8 orang. 7 orang itu. Oke. Terus itu. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan dan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak? Dari rekaman tadi saya sebenarnya cuma makanya saya tidak benar atau belum. Oh, belum pasti gitu. Masih cari tahu kebenarannya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan silakan. Bapak coba dari Pak. Terima kasih ya Pak. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Buat yang suaranya. Ya. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Tadi saya telepon sama apa makanya? Itu siapa? Ya polisi tadi. Anit Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny di Polda Bandung. Siapa? Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Ya, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya,
kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya.